Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sali Fitriani dengan NPM 101202226 dari kelas E2 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penganggaran dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Lanjut saja ke materinya. Di sini ada pengertian peramalan dan peramalan penjualan. Peramalan adalah proses meramalkan keadaan dunia masa depan, sehubungan dengan aspek-aspek dunia yang relevan dan kemungkinan besar akan mempengaruhi aktivitas masa depan, berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi. Sedangkan peramalan penjualan adalah proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang, dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Selanjutnya ada pengertian penganggaran, yaitu suatu rencana kerja yang disusun secara teliti yang didasarkan atas pengalaman di masa lalu dan ramalan masa yang akan datang, serta petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ada keterbatasan anggaran, terdiri dari 4. Yang pertama, anggaran adalah alat untuk membantu manajemen. Kedua, anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi yang asumsi. Yang ketiga, anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen. Yang keempat, anggaran didasarkan pada proyeksi kegiatan yang akan datang. Ada jenis-jenis anggaran. Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri tahun 2003, anggaran dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan isi anggarannya, anggaran terdiri dari anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Berdasarkan jangka waktu, terdiri dari anggaran strategis dan anggaran taktis, yaitu periodik dan kontinu. Yang ketiga, ada berdasarkan segi kelengkapan, yaitu anggaran komprehensif dan parsial. Yang keempat, berdasarkan fleksibilitas, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Proses penyusunan anggaran. Menurut Sofyan Harahap, proses penyusunan anggaran terdiri dari 4. Yang pertama, pengarahan direksi, baik secara langsung maupun melalui surat yang berisi penjelasan tentang tugas umum dari perusahaan. Yang ketiga, analisis ekonomi, yaitu berbagai hal yang berhubungan dengan perusahaan. Yang keempat, berdasarkan kondisi masa lalu, sebagai dasar untuk melihat masa depan. Yang kelima, berdasarkan analisis SWOT. Berikut adalah contoh dari analisis SWOT. SWOT terdiri dari strength, opportunities, weakness, dan threats. Selanjutnya ada syarat-syarat anggaran. Syarat-syarat anggaran terdiri dari 4. Yang pertama, adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai, yaitu penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya, sehingga dapat dibandingkan dan dihitung penyimpangannya. Pencatatan akuntansinya memberikan informasi mengenai realisasi. Anggaran dan selisih, laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis, yaitu untuk menetapkan alat pengukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. Yang keempat, adanya dukungan dari para pelaksana. Selanjutnya ada pengertian dari anggaran produksi, yaitu suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Fungsi dari anggaran produksi yaitu yang pertama, untuk menjaga tingkat persediaan barang. Yang kedua, untuk mengendalikan kegiatan produksi. Yang ketiga, penunjang penjualan perusahaan. Yang keempat, berfungsi untuk koordinasi kerja. Tujuan dari anggaran produksi
Yang pertama, agar perusahaan dapat bekerja pada tingkatan efisiensi tertentu. Yang kedua, agar dapat menguasai pasar tertentu, sehingga hasil yang didapat tetap memiliki pangsa pasar. Tujuan anggaran produksi yang ketiga yaitu agar dapat mempertahankan dan mengusahakan pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah tersedia agar dapat semakin berkembang. Selanjutnya ada metode penyusunan anggaran produksi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode produksi stabil, yaitu perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya. Sedangkan yang kedua, metode persediaan stabil, yaitu perusahaan harus menetapkan volume persediaan yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya, kecuali pada bulan tertentu. Yang ketiga ada metode kombinasi atau fleksibel, yaitu perusahaan harus menetapkan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, tenaga kerja, bahan baku, modal kerja, dan kapasitas alat pabrik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.